Enggak, gue bingung deh, kok dia yang repot ya? Masalah yang 4M apa segala macem. Ya emang nyatanya gue tidak terlibat pertama ya. Dari Mail itu disita HP-nya, kalau memang gue terlibat, itu gue udah dipanggil ya, itu pertama. Kedua, ini lu siapa yang mendalangi? Kenapa kok kayaknya repot banget gitu? Dia yang repot gitu loh. Terus masalah gue nelfon Niki untuk up masalah Fadel. Kan gue kan nelfon Niki di live gue itu sepersetujuan Niki ya. Gue sepersetujuan Niki. Gue lagi live Niki, nggak kayak dia ya. Tiba-tiba nelfon di loudspeaker, kita sendiri nggak tahu nih ternyata dia lagi live gitu loh. Jadi apa nih? Kok gile segitu mau repotnya lu? Ada apa ini? Ada penangkapan, surat penangkapan. Nah kalau misalnya kalian bilang kenapa direkam? Menurut gue janggal, kenapa? Terus gue lanjutkan lagi ke teman-teman yang kenal Yoke. Nah masalah orang-orang yang ternyata kenal Yoke itu ada keberpihakan ke pihak seberang, itu di luar kuasa gue ya. Jadi di sini satu-satunya alasan gue kenapa gue rekam ya karena memang ada kejanggalan itu. Ya, ini sekali lagi terlepas dari apa yang dilakukan Yoke yang memang salah gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya empok-empok sebelah itu repot banget gitu ya, kayaknya begini begitu. Empok bantuin dong Po Yoke. Empok bantuin dong, jangan cuma bantuin nyerang gue doang. Bantuin dong Po. Lo kan temennya, iya temennya, terus gue mesti bantu gimana? Coba deh. Lo kasih tau gue deh. Gue mesti gimana, bantu gimana? Bude, iya nak. Besok sore BAP laporan gue terhadap si Yolo di PMJ ya. Bantu kawal kasus ini agar menemukan keadilan dan dia terbukti ya. ITE ya kan. Tapi nggak apa-apa gas. Patokannya adalah Mami online aja bisa masuk, kenapa dia enggak gitu. Contoh untuk istilahnya memenjarakan YI ini. Niat saya? Iya. Niat saya besar sekali, di atas 100%. Gitu. Khawatir nggak sih Kak kalau nanti laporannya tidak berjalan, karena kan banyak yang mengatakan seperti itu ya? Ya nggak apa-apa kalau mereka punya keyakinan ini tidak berjalan, itu haknya mereka juga. Jadi kalau kita juga punya keyakinan sama ketika kita meyakini bahwa ini bakal masuk ya. Pada prinsipnya kami berkeyakinan apa yang telah kami laporkan ini akan naik, dan hati-hati Yolo ini lo telah menghina klien kami, lo sudah kami laporkan, sekarang pasti lo tidurnya sudah tidak nyenyak. Sekarang pasti pengen tes rambut. Tapi dengan ini Mbak Bos mediasi damai ya. Kalau dari saya enggak sih. Enggak. kenapa akhirnya Kak Zanza bisa bilang menutup pintu damai terhadap Mbak Y ini? Karena pertimbangannya apa, saya nggak kenal dia. Gitu Mbak. Oke, Kak, Bang Eki ngomong. Soal kawannya Y ini udah di dalam itu seperti apa? Kawannya NM. Iya. Ya, saya nggak tahu. Kalau saya nggak bisa bilang dia kawan, karena kemarin aja dia seolah-olah kayak dilepek, kan lu nggak boleh ngomong lagi. Permasalahan itu adminnya yang bilang begitu. Terbukti juga bukan karena celana pendek dia tidak diterima, tapi memang tidak ingin ditemui. Begitu. Jadi bukan kawan itu Mas namanya. Ngaku kawan kali ya. Tapi pada saat di story-nya dari pihaknya mengatakan bahwa ini memang sengaja ada yang ingin mempercah belah. Kalau Kakak sendiri mungkin melihatnya seperti apa, Kak? Oh, saya nggak tahu nih circle mereka, saya nggak ada di sana. Bisa bilang gimana? Maksudnya hubungannya, Bang? Hubungan pertemanannya. Pecah-pecah lah dari Tapi dengan adanya bisa dibilang tuh NM saat ini masih ditahan, gimana nih Kak? Apalagi kan Dirim kan dulu pernah ada masalah ya dengan beliau gitu, bahkan sampai menyinggung anakmu juga. Kalau saya ya untuk seseorang yang mendekam begitu ya saya prihatin ya. Tapi yang saya lakukan hari ini pun sesuai dengan permintaan dia. Kan dulu dia selalu bilang emang ada yang nyuruh lu. Nah hari ini saya tidak mensupport dia lagi sesuai dengan kemauan dia. Tapi banyak juga Kak yang bisa dibilang pro terhadap Nikita. Kakak sendiri gimana nih Kak? Ada apa dari kasus ini Kak?
Kalau pro wajar lah, dia itu kan artis besar ya kan, setiap hari muncul di segala platform, wajar kalau banyak pendukung. Tapi dengan adanya bisa dibilang nih kita ditahan ini suatu pelajaran juga nggak sih Kak buat dia, apalagi kan selama ini banyak yang bilang bahwa beliau istilahnya kebal hukum Kak. Saya rasa nggak kebal hukum, kenapa? Kalau kita melihat ke belakang lagi, bukan kali ini aja dia itu ditahan, tapi sempat beberapa kali gitu ya. Dan ya kalau begini nanti nanyanya sama korban, mungkin ya apa yang dirasakan korban terbalaskan dengan dia ditahan. Gitu. Apalagi kan kakak juga pernah jadi korban nih Kak. Saya pernah jadi korban, tapi kan laporan di SP3. Kenapa tuh Kak? Iya biasalah, kalau ITE kan teman-teman tahu sendiri, itu sulit gitu. Okay. Nah ini untuk hari ini kan juga laporannya ITE juga nih, berarti optimiskah dengan laporan? Optimis kalau yang ini ya, mudah-mudahan ada pengembangan. Kali ini pokoknya optimis kita. Kenapa? Ya karena sudah terpenuhi. Jadi menurut kami ini sudah terpenuhi bahwa yang dilakukan ini atau penggiringan opini yang dilakukan oleh saudara YI ini terhadap kami memang sudah nyata dan jelas. Di situ disertakan foto, disertakan video, disertakan namanya, gitu loh. Kak, ini perihal sedikit tanggapan kakak perihal NM yang ini kan udah masuk 14 hari nih. Kan katanya bentar lagi udah mau menjelang 20 hari. Nah ini mungkin dirimu lihatnya gimana sih nantinya? Ya tunggu 20 hari nanti apa kelanjutannya gitu. Karena kan sampai saat ini kan Polda sendiri belum ada rilis. Ya, Terkait P21 Terkait P21 Kalau prediksi kakak itu kenapa belum rilis? saya nggak tahu, mungkin masih mendalami kali. Artinya kalau masih mendalami belum sepenuhnya itu dong. Ini mau bicara fakta apa keyakinan saya? Mungkin keyakinan. Kalau fakta itu bisa ditanyakan ke pihak penegak hukum. Kalau misalnya feeling, saya yakin NM itu masuk ditahan. Ya. Bakalan ada yang tersangka nih. Siapa ya kira-kira? Oh my god. Senangnya dalam hati. Akhirnya. Tapi belum ya. Tungguin aja. Itu dengar-dengar berita-berita. Jadi poinnya di sini yang kebal hukum itu siapa? Siapa? Si SS atau siapa? Si ular atau siapa? Gitu. Pertama, dia mengakui produk dia adalah produk overclaim, yang dimana dia menyebutkan di video terang-terangan, jelas sangat terang-terangan itu ya buktinya. Produk dia overclaim. Ingat ya. Dan dia berjualan lebih dari 1 tahun. Jadi dalam arti udah banyak nih korbannya kalau dalam lebih dari 1 tahun dia berjualan. Mengerti? Lalu dia mengumrohkan atau memodalkan nih transgender lah. Ibaratkan ada sangkut pautnya nih dengan dia. Dalangnya siapa? Dalangnya ini harus dicari tahu lah. Ya dia dalangnya. Itu namanya udah lebih ke penistaan gitu. Jadi sekarang konsepnya yang kebal hukum itu siapa? Gak usah bilang-bilang inilah ini ono. Sadarkan diri. Sekarang bilang pula kalau itu adalah pendesakan. Pendesakan dari mana? Kalau misalnya merasa produk itu nggak ada masalah apa-apa dan tidak ada terjadi apa-apa, ngapain harus minta maaf? Gitu loh. Berarti kan ada masalah apa-apa dengan produkmu. Emang lu diancam? Diancam apa lu? Gitu. Emang ada pengancaman? Kan nggak ada gitu loh. Gue mah kalau diancam atau apa ya, misalnya nih diancam gue ini nih, kalau gue ngerasa produk gue nggak ada apa-apa, gue ngapain minta maaf ke publik gitu loh. Ada aja deh. Nih udah drama Afrika, Spanyol, bentar lagi drama, udah ngalang-ngalang drama Korea, ini drama apa lagi ya? Drama Zimbabwe. Udahlah, mendingan kita itu mengakuin kita datang kepada kepolisian Indonesia Raya Merdeka ini gitu kan, mengakuin kesalahan gitu daripada menggiring opini masyarakat yang enggak. Curhatan pilu anak Nikita Mirzani, aku kangen di sisi Ami. Nikita Mirzani tengah menjalani puasa penahanan usai dilaporkan Dr. Reza Gladys atas kasus dugaan pemerasan. Tak bisa menikmati momen sahur dan buka puasa bersama sang ibu, kedua anak Nikita, Azka dan Arkana mengungkap kerinduan kepada sang ibu. Halo guys, kita mau bukber di tempatnya Ami syuting, tapi ada di Polda, kata anak bungsu Nikita Mirzani, Arkana. Dikutip dari kanal YouTube Crazy Nick Mirel pada Rabu 19 Maret 2025. Soalnya aku kangen sama Ami, dia nginep, katanya melanjutkan. Arkana mengungkapkan bahwa saat ini ibunya tidak ada di sisinya, ia juga merindukan pelukan sang ibu. Di sisinya aku nggak ada Ami, nggak ada yang
peluk, biasanya ada Ami, ujarnya. Sementara itu, ketiga kerabat Nikita Mirzani hari itu terlihat mengunjungi Polda Metro Jaya. Guys, alhamdulillah kita udah masuk ke waktu buka puasa, kata Lintang yang memperlihatkan tumpukan makanan yang siap untuk dibagikan kepada para tahanan. Ini adalah makanan untuk teman-teman di rutan yang ada di Polda, ujarnya. Meski berada di penjara, Nikita Mirzani ternyata masih ingin berbagi kebaikan kepada sesama. Jadi kita akan memberikan ini karena balik lagi dimanapun Kak Niki berada pasti akan ada kebaikan di dalamnya, katanya. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 250 porsi makanan sudah dipersiapkan untuk penghuni Polda Metro Jaya. Kurang lebih ada 250 beserta takjilnya, katanya menjelaskan. Sementara itu anak kedua Nikita Mirzani, Aska, juga mencurahkan rasa rindu terhadap sang ibu. Aska mengaku bahwa dia tidak bisa sahur lantaran rindu dengan sang ibu. Saudara Nikita Mirzani, Aska kerap ditemani pergi ke sekolah. Ia kini merasa rindu saat ibunya itu kini tidak bisa mengantarnya seperti biasa. Kangen karena nggak bisa diantarin, ujarnya. Aska terlihat terdiam beberapa saat. Ia lalu menunduk seperti ingin menangis. Suaranya terdengar bergetar. Sedih gak ada Ami, kata Aska. Saat diajak untuk ikut buka bersama sang ibu di Polda, Aska terpaksa menolaknya lantaran ia harus les. Mau jenguk tapi aku ada les, katanya sambil menahan tangis. Dengan suara penuh haru, Aska lalu menitip pesan untuk ibunya. Aku kangen sama Ami, kangen karena nggak bisa tidur bareng, sama nggak dianterin sekolah, sama buka puasa dan sahur dan nonton TV bersama Ami, kata Aska. Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys pada 3 Desember 2024 lalu. Bukti percakapan antara asisten Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys beberapa waktu juga sempat tersebar di media sosial. Meski demikian, mantan istri Antonio Deodola itu sempat menyanggah semua tudingan Dr. Reza Gladys terhadap dirinya. Namun karena adanya bukti tindak pemerasan tersebut, Nikita Mirzani akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Maret 2025. Saat keluar dari Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani terlihat santai, tampak mengenakan rompi tahanan yang hanya disampirkan di pundaknya saja.